kita perlu mereview sedikit bahwa di minggu pertama itu adalah makna intrinsik dari kehidupan orang Kristen, yaitu memperhidupkan Kristus. Ini tuh ekstraknya sebetulnya ya. Nah, di minggu kedua sampai minggu keempat itu tentang bagaimana kita bisa memperhidupkan Kristus, yaitu melalui menikmati aliran hayat ya, yang digambarkan oleh getah dari pohon zaitun, getah dari pohon anggur, juga minyak urapan kudus yang adalah roh perbauran itu. Jadi minggu kedua sampai keempat itu tentang bagaimana kita bisa memperhidupkan Kristus melalui menikmati aliran hayat. Sama dengan minggu kelima pun tentang aliran hayat. Mulai dari pertama sampai sekarang semuanya adalah cerita tentang aliran hayat. Nah, inilah review sedikit. Tetapi di dalam minggu kedua dan minggu ketiga serta minggu keempat, pengaliran hayat itu masih ada di dalam atau intern ya, masih di bagian dalam, masih intern, dari batang ke ranting-ranting. Itu masih intern satu pohon, satu gereja, bagian dalam gereja, dari kepala ke anggota tubuh. Belum mengalir keluar, masih di seputar bagian dalam satu organisme itu. Satu pohon, satu tubuh Kristus, aliran hayat itu terus mengalir di sana. Nah, ketika kita sampai ke minggu kelima, bahkan sebelum mencapai minggu kelima, ya, kita diperlihatkan di akhir minggu keempat bahwa semua yang dibahas dari awal sampai minggu keempat, ya, di akhir minggu keempat tuh diperlihatkan bahwa tujuannya adalah supaya kita memiliki hidup gereja, ya, yang di Romawi 4 itu minggu keempat. Jadi semuanya itu adalah supaya kita memiliki hidup gereja. Itu bukan untuk kerohanian individu kita. Itu bukan supaya kita sendiri menjadi lebih rohani. Bukan kita sendiri yang bertumbuh dalam hayat. Tetapi di akhir minggu keempat diperlihatkan semuanya itu memimpin kita menempuh hidup gereja yang normal, yang sejati, yang tepat. Sasarannya itu aliran hayat, ya, yang digambarkan oleh pohon zaitun, pohon anggur, minyak urapan di kepala Harun, turun ke jubah. Itu semua adalah supaya kita memiliki hidup gereja, bukan untuk kerohanian kita sendiri, saudara-saudari. Itulah sebabnya di minggu kelima muncullah bangunan, muncullah satu pembangunan rumah Allah. Ini bukan perkara individu, bukan perkara menjadi hebat sendirian. Nah, setelah terbangun, maka
Kalau di minggu kedua sampai keempat itu alirannya masih intern, maka di minggu kelima itu sudah mengalirnya ke keluar, gitu ya. Sudah keluar mengalirnya, gitu. Bukan lagi hanya di kalangan intern. Ya, sebagai gereja lokal kita jangan asik sendiri dengan saudara-saudari di dalam gereja, tetapi tidak berbeban untuk mengalirkan air hayat keluar sampai memenuhi kota di mana kita tinggal. Gereja lokal harus berbeban, ya, untuk aliran ini mengalir keluar, jangan asik sendiri. Kita harus memikirkan juga orang-orang baru. Kita juga harus memikirkan juga bagaimana orang-orang baru itu tertarik, ya, tertarik masuk ke dalam penghidupan gereja. Jangan asik sendiri, hanya berfokus kepada saudara-saudari yang sudah lama, gitu ya. Padahal kita tuh perlu menjala ikan, menjadi penjala-penjala manusia. Ya mungkin, ya saya merasa mungkin itulah sebabnya Tuhan memimpin gereja di Cimahi, yang memiliki 3 sesi sidang pemecahan roti, di mana setiap sesi memang ada bebannya. Sesi yang kedua itu adalah banyak dihadiri oleh orang-orang baru, sehingga kita tidak bisa melakukan sidang dengan cara-cara yang memang umum di pemulihan Tuhan. Ya, masih belum, saudara-saudari yang baru masih belum bisa seperti yang lama. Jadi ada sedikit penyesuaian, tetapi di sesi pertama puji Tuhan semua bisa berfungsi. Ya mungkin inilah penyebabnya kenapa seperti itu, karena aliran air itu jangan hanya muter-muter terus di dalam, tetapi harus keluar. Di minggu kelima tuh aliran airnya sudah mulai keluar. Beban untuk orang-orang baru datang. Ya. Bebannya bukan hanya untuk merawat, menggembalakan, tetapi harus ada pekerjaan Injil. Pekerjaan Injil itu perkara menjala ikan-ikan, menjadi penjala-penjala ikan. Ya, sekali lagi, semua aliran ini mengalir keluar itu bukan dari individu, tetapi dari sekelompok saudara-saudari yang sehati terbangun bersama, di mana mereka terbaur dengan Allah Tritunggal. Allah menjadi kepala, mereka menjadi anggota-anggota tubuh melaksanakan maksud kepala dalam kesehatian. Jikalau di gereja-gereja lokal ada sekelompok saudara-saudara semacam ini, pasti akan ada aliran air mengalir keluar. Itulah di minggu kelima. Aliran airnya udah bukan hanya mutar di dalam, tetapi keluar. Ya, tetapi kita harus berdoa agar kita tidak menjadi orang Kristen yang individu. Kita pun ingin terbangun bersama, menjadi gereja, menjadi tubuh, menjadi satu organisme berfungsi di dalam tubuh. Ya, makanya beban
Gereja-gereja lokal tuh semua saudara-saudari harus berfungsi. Dan berfungsi di sini bukan hanya berbicara di depan ya, tetapi juga bisa berdoa, bisa berkidung dengan roh, mulutnya tidak membisu dalam setiap sidang, mulutnya berfungsi, berkata-kata entah itu dalam berkidung, memproklamirkan kidung, doa baca, bagi nikmat salah satunya ya. Nah ini beban kita, semua harus berfungsi. Tapi walaupun demikian ada orang-orang baru yang memang masih perlu terus dirawat, digenapi, jangan terlalu ditekan cepat-cepat ya, agar pertumbuhan hayat mereka normal. Nah, inilah saudara-saudari minggu kelima, yaitu aliran hayatnya sudah mengalir keluar. Ya. Hanya gereja-gereja yang dipulihkan ke keadaan yang normal dan tepat bisa mengalirkan aliran air hayat keluar. Gereja lokal kita harus sedemikian, saudara-saudari. Tugas kita adalah berdoa secara pribadi atau dengan mitra doa. Berdoa bagi gereja lokal Anda. Jangan membanding-bandingkan gereja lokal Anda dengan gereja lokal lainnya. Kasihilah gereja lokal Anda. Berdoalah agar gereja lokal Anda menjadi gereja yang normal dan tepat, sehingga bisa ada aliran air hayat mengalir keluar, menjangkau orang-orang baru. Ya. Jikalau sedemikian Tuhan merahmati gereja lokal kita, saudara-saudari, maka aliran hayat itu akan mengalir ke padang belantara, ke padang-padang gurun di kota kita yang digambarkan oleh Araba Yordan itu ya. Kata Araba itu artinya padang gurun, padang belantara yang gersang, tandus. Dan akhirnya bermuara di laut asin. Laut asin itu laut yang mati. Ya, kalau gereja lokal kita sedemikian mengalirkan aliran air hayat, maka akan ada hayat yang menelan maut kemanapun aliran itu pergi. Tetapi aliran ini bukan hanya aliran. Aliran ini sebetulnya adalah saudara-saudari yang pergi keluar. Saudara-saudari yang pergi keluar. Ya, mendapatkan orang-orang. Aliran ini bukan Tuhan Yesus sendirian, Roh Kudus sendirian, gentayangan gitu. Bukan, tetapi melalui kaum saleh yang berbeban bagi pekerjaan Injil pergi keluar. Ya, walaupun mungkin dalam pekerjaan itu sama dengan pergi keluar. Kita bekerja keluar, kita bertemu dengan tetangga, kerabat, dimanapun berada kaum saleh, gereja-gereja lokal akan seperti air yang mengalir. Ya, sehingga padang-padang yang gersang itu akan mendapat hayat. Keadaan orang-orang yang tadinya mati dihidupkan. Oh, saudara-saudari, ketika saya sebelum pandemi dulu sering sekali kami keluar ya.
baik di luar kota, luar pulau. Selalu ada tempat-tempat mati yang dihidupkan, orang-orang mati yang dihidupkan. Ya, ketika mengunjungi orang itu wajahnya begitu stres. Ya. Tidak ada senyum, tegang. Tetapi ketika dengan lembut diajak menyeru nama Tuhan, dipimpin, dibimbing, menyeru nama Tuhan. Cara yang sederhana ini, membuat wajahnya bersinar. Senyumnya muncul. Sukacita datang. Haleluya. Itulah padang gurun yang dialiri air, saudara-saudari. Laut yang mati itu mendapatkan aliran hayat sehingga ada kehidupan. Semoga kita semua mau sedemikian berlatih, mengajak orang-orang menyeru nama Tuhan. Ini satu skill yang paling dibutuhkan. Cuman sungguh sayang sekali banyak saudara-saudari sudah lama di dalam gereja lokal, ketemu orang tuh gak ada hati. Ya, kalau saudara-saudara kita yang di depan saya memperhatikan, mereka tuh kalau ketemu orang tuh kayak lihat duit, matanya hijau. Segera mempersiapkan roh, mengatur bagaimana caranya supaya bisa mengajak orang itu berdoa, menyeru nama Tuhan. Saya melihat saudara-saudara semacam itu di depan. Sungguh saya berdoa, Tuhan berikanlah hati dan roh yang ada di dalam diri mereka kepada saya, Tuhan. Saya ingin melihat manusia-manusia seperti melihat harta, Tuhan. Kita harus bertobat, saudara-saudari. Kita seringkali pergi keluar tapi lihat manusia itu nggak ada perasaan apa-apa gitu ya. Penuh dengan urusan pribadi, masalah pribadi, itu kasihan sekali. Satu keadaan yang kalah, yang jatuh, yang terbaring, tergeletak, mati. Kita harus berdoa, Tuhan Yesus, buatlah aku pergi keluar mengalir dari rumah Allah. Mengalir bertemu orang-orang, membawa air hayat, padang belantara menjadi tumbuh, hidup, ada kehidupan. Laut asin menjadi tawar, penuh kehidupan. Tolong aku Tuhan, melihat orang-orang di sekitarku terbeban. Ini doa kita semua, termasuk diri saya sendiri. Kadang-kadang kalau sudah dipenuhi dengan urusan-urusan pribadi, hambar, saudara-saudari. Tidak ada beban untuk orang-orang. Ini satu keadaan yang sangat kasihan. Kita harus mohon belas kasihan Tuhan. Aku mau berbuah, Tuhan. Aku mau berbuah. Gereja lokalku harus ada pohon-pohon yang buahnya lezat dan manis, Tuhan. Inilah aliran air hayat itu mengalir ke Araba dan bermuara di laut mati. Dulu sebelum saya berada di pemulihan Tuhan, saya berada di laut mati itu. Sulit sekali berbuah. Yang ada hanyalah kerajinan, pelayanan yang didasarkan oleh ambisi, ingin diakui oleh orang, ingin dipuji oleh orang. Tidak ada beban Kristus yang asli.
senang tampil di depan. Tetapi mengunjung orang-orang ke rumah-rumah, nggak dilihat orang. Sehingga hanya senangnya ya yang pelayanan yang dilihat orang. Ya, kekelihatannya di kekristenan memang orang begitu bergairah, rajin. Tetapi berapa banyak yang memiliki beban yang asli dari Tuhan. Yaitu apa? Pengaliran hayat. Ya mana bisa orang hayat aja nggak ngerti. Tidak ada pelajaran tentang hayat di dalam kekristenan. Jadi yang ada hanyalah luaran. Itulah kondisi laut mati, saudara-saudari. Walaupun agamanya Kristen, ya tanpa hayat ya laut mati, saudara-saudari. Dan memang tidak ada pelajaran tentang hayat selain di pemulihan Tuhan. Haleluya, kita bersyukur ada di pemulihan Tuhan. Sehingga kita bisa mengerti pelajaran ini. Banyak di antara kita bisa bersaksi, saudara-saudari. Setelah kita berada dalam penghidupan gereja, gereja-gereja lokal di dalam pemulihan Tuhan, kita diterangi tentang perkara hayat begitu jelas, begitu sesuatu yang jarang dan tidak pernah kita nikmati dahulu ketika masih di laut mati. Ya, kebenaran-kebenaran di dalam pemulihan Tuhan itu seperti buah-buah yang enak dan manis rasanya. Itu kita semua bisa bersaksi. Karena di dalam gereja-gereja yang normal, sejati itu ada buah-buah yang manis dan enak. Semakin kita makan buah-buah itu, kita pun akan bisa berbuah. Ya, ini disebabkan karena di gereja-gereja lokal itu ada aliran hayat yang berasal dari saudara-saudari sehati, esa dengan Tuhan, hidup di dalam roh perbauran. Ya, pelajaran minggu keempat itu caranya agar bisa ada aliran hayat. Oh, semoga gereja-gereja lokal di tempat kita masing-masing menjadi gereja-gereja yang dialiri oleh aliran-aliran hayat. Sehingga aliran-aliran itu bisa mengalir keluar. Kemanapun aliran itu mengalir, saudara-saudari, di sana ikan-ikan berlimpah, saudara-saudari. Kemanapun aliran air itu mengalir, ikan-ikan berlimpah. Dan penjala-penjala ikan juga banyak, saudara-saudari. Gereja lokal yang mengalami kelimpahan hayat pasti banyak penjala-penjala ikan. Bukan hanya satu orang, dua orang. Semua juga menjadi penjala-penjala ikan. Seperti Simon dan Andreas di Matius pasal 4. Mereka tadinya menjala ikan, tapi Tuhan bilang, kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi ikan-ikan di sini sebetulnya manusia-manusia yang harus kita jala, kita jaring. Ini semua berbicara tentang adanya pekerjaan Injil yang kuat di dalam gereja-gereja lokal. Hasilnya, ada pertambahan jumlah setiap tahunnya. Oh, kalau satu gereja lokal tidak ada pertambahan jumlah, sungguh kasihan, harus berdoa, bertobat. Ya, termasuk gereja lokal dimanapun. Kami pun di Cimahi sering bertobat. Sangat kurang memadai pertambahan jumlahnya.
Oh, saudara kita mengatakan kalau ada 30% saja saudara-saudari yang menjadi penjala ikan, menjadi perawat, anak kambing, perawat, anak sapi, ya, En-Gedi dan En-Eglaim itu ya. Ada 30% aja. Maka terjadi pertumbuhan gereja selama sebanyak 30% setahun. Yang 30% saudara-saudari ini dapetin 1 orang 1 tahun. Maka ada pertumbuhan 30% per tahun. Artinya selama 3 tahun lebih sedikit, 2 kali lipat itu. Wah, pertumbuhan yang sangat cepat. Semoga kita mau berdoa bagi gereja-gereja lokal di tempat kita. Kita mengasihi gereja-gereja lokal di tempat kita ditempatkan oleh Tuhan. Jangan membanding-bandingkan dengan gereja-gereja lokal lainnya. Memuji-muji gereja lokal lain. Sambil merendahkan gereja lokal sendiri. Hati-hati, Tuhan bisa mendisiplinkan Anda yang sedemikian. Kita harus mengasihi gereja lokal di tempat kita, berdoa, kita sendiri terbaur bersama dalam persekutuan-persekutuan. Kita sendiri menyangkal diri, kita mau terbangun. Tuhan sudah tempatkan aku di lokal ini, artinya aku harus membangun gereja di lokal ini. Tidak peduli keadaan mereka bagaimana, kita harus mengasihi gereja. Ya, sehingga akhirnya penuh dengan ikan-ikan, saudara-saudari. Dan ikan-ikan itu akhirnya menjadi orang-orang yang dirawat, ya. Dirawat. Mereka itu adalah anak-anak kambing, anak-anak sapi, En-Gedi, En-Eglaim. Mata air itu untuk mereka. Muncul banyak gembala, selain penjala-penjala, juga menjadi gembala-gembala. Berbeban merawat saudara-saudari di rumah-rumah. Di dalam gereja lokal itu, saudara-saudari, bukan hanya ada 1 bapak gembala sidang, bukan. Ya, bukan hanya ada 1 bapak gembala jemaat. Kasihan sekali kalau cuma punya 1 gembala jemaat. Di gereja lokal itu banyak gembala-gembala. Ya, yang menyusui anak-anak kambing, anak-anak sapi. Yang adalah orang-orang baru yang didapatkan, orang-orang baru yang sudah dijaring, dirawat. Inilah kondisi gereja lokal yang banyak aliran hayatnya. Ya, ada pengasuh-pengasuh, perawat-perawat yang memberi makan orang-orang baru. Selain itu, ya, di antara saudara-saudari yang lama pun juga saling merawat. Tidak ada yang lebih hebat. Kadang-kadang saya lebih kuat, saya merawat, tapi kadang-kadang saya juga sedang lemah. Saudara-saudari yang dirawat merawat saya. Saling merawat. Ya, inilah kita semua masih termasuk anak-anak kambing dan anak-anak sapi kok. Berapa banyak sih orang sudah matang dalam pemulihan Tuhan. Kita harus saling merawat. Tidak boleh merasa diri sudah menjadi hebat, hanya menjadi perawat dan tidak dirawat. Tidak, kita semua masih perlu dirawat, saudara-saudari. Inilah En-Gedi, En-Eglaim, yang dialiri oleh aliran air hayat ini. Ini semua bukan soal doktrin dan pengajaran Alkitab. Bukan, tidak. Ini perkara hayat, saudara-saudari. Semua pembicaraan kita jangan menjadi pengajaran, tetapi harus menjadi pengaliran hayat. Pengajaran itu tidak ada hayat.
Ya, walaupun dari luaran kelihatannya kita sedang memberi pengajaran, tetapi sebetulnya itu bukan pengajaran, itu sebetulnya aliran hayat. Ya, doktrin dan pengajaran yang kosong itu percuma. Harus ada aliran hayat. Semuanya itu dihasilkan oleh aliran hayat, bukan oleh 1-2 orang yang hebat, bukan. Tidak ada yang hebat. Tanpa pengaliran hayat, nggak ada yang hebat. Hanya Kristus yang hebat. Hanya Kristus yang bisa menghidupkan padang yang tandus, laut yang mati. Ya, hanya Kristus. Dan kalau Anda mau berbagian di dalam pekerjaan pengaliran hayat ini, Anda harus terbangun di lokal Anda. Anda tidak boleh menyendiri. Anda tidak boleh memisahkan diri dengan saudara-saudara yang melayani. Ya, harus berkoordinasi, baik-baik berkoordinasi. Dan paling sulit yang namanya koordinasi itu. Ya, kita akan menemukan bahwa rekan koordinasi kita begitu antik, begitu aneh, terkesan sangat menyebalkan, membencikan. Itulah pengaturan Tuhan. Ya, banyak kesaksian dari saudara-saudara yang dilatih di FTT. Bagaimana mereka dipasangkan dengan rekan-rekan koordinasi. Bagaimana mereka disatukan satu kamar dengan saudara-saudara, saudari-saudari tertentu. Mereka begitu tertekan. Kenapa Tuhan Engkau memberikan rekan koordinasi semacam ini kepadaku? Ya, demikian juga suami, istri. Seringkali kita berdoa, Tuhan, apakah aku nggak salah ini dapat jodoh? Ya, semua itu perkara apa? Perkara terbangun. Kita harus terbangun. Ya, saudara-saudari di suami istri di rumah kita tuh sebetulnya rekan latihan yang bagus untuk berkoordinasi, sehingga di gereja lokal kita bisa berkoordinasi dengan semua orang, tidak peduli kondisi orang itu bagaimana. Nah, kalau Anda sudah seperti itu, artinya Anda terbangun, terbaur. Ya, siapa sih yang sudah menjadi seperti Yesus? Ya, bahkan mungkin jikalau Yesus hidup lagi di gereja lokal, mungkin Anda tidak menyukainya bisa-bisa. Semua itu tergantung kita, saudara-saudari. Bukan tergantung rekan koordinasi kita. Bisa atau tidaknya kita terbangun menjadi satu bangunan, itu bukan tergantung saudara-saudari rekan koordinasi kita, bukan. Tapi tergantung diri kita sendiri. Mau nggak menyangkal diri? Mau nggak mau mengesampingkan ego untuk terbangun bersama? Ya, poin ini penting karena aliran air hayat itu keluar dari bangunan, dari orang-orang yang terbangun. Di dalam gereja lokal tidak semua orang terbangun. Ya, tidak ada yang namanya gereja lokal pemenang, itu nggak ada. Yang ada itu adalah para pemenang. Para pemenang di sini yang terbangun. Dari sanalah sumber keluarnya air hayat. Tetapi bukan pemenang individu. Pemenang itu nggak pernah ada yang individualistis. Pemenang itu pasti terbangun, terbaur bersama tubuh. Ya, jadi saudara-saudari, semoga kita berbeban bagi gereja lokal di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Di mana Anda ditempatkan, di sanalah Tuhan menaruh beban dan tanggung jawab di pundak Anda. Ya, tugas kita adalah dimatikan. Tugas kita adalah disalibkan. Ya, kita tidak perlu melakukan apapun dari diri kita sendiri. Tuhan tidak membutuhkan kepandaian alamiah kita. Kerajinan alam, semuanya itu harus dimatikan. Baru bisa terbangun, tersusun.
bersama. Dan akhirnya ada pertumbuhan hayat di dalam gereja lokal. Gereja lokal kita tidak akan begitu saja. Ya, urutannya kalau di kitab Kejadian itu ada pohon, ikan, ternak. Pohon yang pertama, ikan yang kedua. Sebetulnya di kitab Kejadian setelah ikan tuh ada burung-burung yang ketiga. Ternak yang terakhir. Ya, pohon-pohon itu seperti saudara-saudari yang masih belum terlalu banyak memiliki kesadaran. Ya. Tetapi kalau udah menjadi ikan, itu udah muncul kesadaran. Hanya masih ya belum berbentuk seperti wajah manusia kalau ikan tuh ya. Tetapi biarpun demikian, di lautan asin yang mati, dagingnya tidak ikut asin. Karena mereka hidup. Ya. Nah, setelah mereka bertumbuh, mereka jadi burung. Ya. Bisa mengatasi lautan mati itu. Nah, kemudian setelah mereka bertumbuh lagi, akhirnya mereka mendarat lagi ke bumi jadi hewan ternak. Hewan ternak itu jauh lebih berguna daripada burung atau ikan. Udah mulai bisa bekerja bagi manusia. Itu adalah gambaran kita sudah bisa menghasilkan sebagai hewan ternak. Kita bisa membajak tanah, menolong Tuhan Yesus. Ya, bukan menolong, berbagian dalam pekerjaan Tuhan Yesus sebagai hewan ternak yang lebih berguna daripada burung dan ikan, apalagi pohon, ya. Nah, inilah saudara-saudari gambaran dari air yang mengalir ke padang gurun, ke laut mati, ada ikan-ikan, ada pohon dengan buah-buah yang lezat, ya. Semoga saudara-saudari menerima beban ini untuk kita berdoa, saudara-saudari. Itu dulu langkah awalnya, berdoa. Ya, kalau saudara-saudari membaca pelajaran ayat kitab Kolose, ada 4 buku di sana. Berita yang paling akhir, ya, itu Kolose itu kan kitab yang puncaknya paling tinggi di antara semua Alkitab. Tetapi di endingnya, berita paling akhir itu tentang berdoa, saudara-saudari. Jadi bagaimana caranya supaya gereja lokal kita bisa menjadi seperti yang dilukiskan di kitab Yehezkiel ini? Ya berdoa, saudara-saudari. Jangan banyak bicara, banyak berdoa saja. Ya. Kalaupun kita bicara, kita mengalirkan aliran hayat. Dan yang terakhir, saudara-saudari, di FKKP hari ini, beban saudara-saudara kita itu adalah anak-anak muda. Anak-anak muda membutuhkan kita, saudara-saudari. Perhatikan mereka, kasihi mereka. Cuma memang sulit untuk mengasihi anak-anak muda karena mereka tuh kurang berselera terhadap kebenaran. Mereka mungkin nggak mengapresiasi kita ketika kita berbicara tentang kebenaran, sehingga kita sepertinya males gitu ya terhadap mereka tuh. Jangan sedemikian. Anak-anak muda itu benar-benar sungguh perlu perawatan, pengasuhan dari kita, saudara-saudari yang lebih tua. Ya, inilah gereja lokal, saudara-saudari. Gereja lokal yang dipulihkan menjadi normal dan tepat, ya, akan mengalirkan aliran air hayat keluar. Inilah minggu kelima, saudara-saudari. Semoga kita bisa dibawa masuk ke dalam realitasnya. Caranya bagaimana? Bagian kita bagaimana untuk menghasilkan gereja lokal yang sedemikian seperti Yehezkiel? Bagian kita di mana? Bagian kita
kembali lagi ke minggu kedua, ketiga, khususnya keempat, tinggal di dalam Kristus. Itu bagian kita. Kalau Anda semua tetap setia terus berlatih tinggal di dalam Kristus, ya maka kita akan terbangun bersama-sama dengan saudara-saudari. Dan kita akan menjadi bangunan itu yang mengalirkan aliran air hayat keluar ke tempat-tempat tandus, ke tempat-tempat mati, menghidupkan orang-orang. Dan gereja lokal kita bertambah jumlahnya, terus berkembang, bertumbuh dalam hayat, dan berkembang biak. Haleluya. Inilah saudara-saudari kenikmatan saya di minggu ketiga. Sekarang mari saudara-saudari berbagi nikmat. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus. Amin. Silahkan. Segera mendahului. Ya. Amin. Mari. Tuhan, saya mendengar hari pagi ini menambah itu ya terang bahwa penghidupan kerohanian kita, pertumbuhan hayat kita bukan untuk individu ya, bukan untuk kita bertumbuh habis gitu ya udah dinikmatin sendiri, tapi untuk ini ya, untuk kehidupan gereja, pertumbuhan hayat di ini ya, di gereja, memperhatikan kaum saleh yang lain. Itu sungguh ya menambahkan satu beban gitu ya, bahwa kita juga harus memperhatikan kaum saleh yang lain, bukan individu. Pertumbuhan hayat itu ya harus mengalir keluar, dan bersyukur ya, itu juga yang menjadi satu kerinduan saya dengan teman-teman untuk juga bertumbuh di dalam kehidupan gereja. Meskipun udah tua, tapi apa yang bisa kita kerjakan, apa yang kita bisa berbagi, itu yang kita rindu, supaya juga ada kehidupan gereja yang nyata gitu ya. Dan melalui apa ya pagi ini itu lebih lagi memberikan satu dorongan ya bagi saya, bahwa bukan untuk individu, tetapi Tuhan membutuhkan kita untuk pertumbuhan hayat mengalir bagi orang lain. Itu aja yang saya dapati. Terima kasih Pak. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudari. Amin. Oh Tuhan Yesus, silahkan disambung. Amin. Silahkan disambung, saudara-saudari. Ya. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Mari. Amin. Mana nih? Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Pagi ini kembali saya diterangi ya, bahwa aliran itu mengalir tidak hanya untuk pertumbuhan hayat kita individu ya, tetapi juga dikatakan bahwa perlu mengalir ya menuju wilayah timur. Terus tadi juga dikatakan Araba dekat dengan Laut Mati. Nah ini adalah mengalirkan ya, sehingga bisa menghidupkan, bisa tadi menjadi perawat, pengasuh. Nah ini sungguh pengaliran ini adalah diri Kristus itu sendiri yang kita nikmati ya. Tetapi
kita juga perlu mengalirkan ya kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, ini pun juga saya bertobat ya pagi ini, bahwa seringkali seperti tadi yang dikatakan, ketika saya pergi keluar, saya hanya sibuk dengan urusan saya. Tetapi pagi ini saya diterangi ya, bahwa kemanapun kita pergi ya, kita perlu mengalirkan aliran hayat itu ya, sehingga ketika kita berjumpa dengan orang, kita dapat mengalirkan aliran itu, sehingga yang dikatakan tadi, berjumpa orang yang mungkin berada dalam dia sedih, mukanya tidak ceria, tetapi ketika berjumpa kita mengajak orang itu untuk menyeru nama Tuhan, nah orang itu kembali berseri-seri. Nah, itu satu gambaran yang sungguh mendorong kita hari ini ya untuk terus mengalirkan Kristus. Nah, ini adalah bagi pembangunan Tuhan ya. Tadi saya terjemah di akhir bahwa semuanya adalah Tuhan ya, Tuhan yang menumbuhkan ya. Nah, kita hanya perlu tadi yang terakhir perlu tinggal di dalam Kristus itu sendiri, sehingga kita dapat mengalirkan Kristus. Amin, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus, amin. Silahkan disambung lagi. Amin. Tuhan Yesus, mari. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Bagaimana? Mari, silahkan. Amin. Amin. Puji. Ya, puji Tuhan, saudari ya. Pagi hari ini saya melihat kembali ya secara pribadi ekonomi Allah, yaitu dia menyalurkan hayatnya kepada orang berdosa agar orang berdosa ini bisa bagi pembangunan Allah. Ya, ini benar-benar real saya alami secara pribadi di dalam penghidupan gereja lokal saya ya. Karena di dalam gereja lokal benar-benar dipenuhi dengan kebenaran. Ya, dan kebenaran ini bukan kebenaran yang secara doktrin, tetapi benar-benar saudara yang di depan mengajarkan, juga memberikan teladan, sehingga memiliki daya tarik secara pribadi terhadap saya untuk tetap tinggal di dalam penghidupan tubuhnya. Dari dulu saya ada di dalam denominasi ya, mungkin saya mau mendapatkan banyak bantuan ya secara luaran ya, pekerjaan, kesembuhan, finansial, saya banyak dibantu. Tidak seperti di gereja lokal yang hari ini saya berada ya, tidak ada bantuan seperti dulu ya. Tetapi saya kalau hari ini ditawari ya tidak mau kembali lagi kepada mereka, karena saya di denominasi tetap ada kekeringan di dalam saya ya. Bantuan yang mereka berikan secara luaran tidak memecahkan masalah saya, yaitu masalah batin saya sebenarnya. Tetapi di dalam gereja yang dipulihkan, di dalam kebenaran, ini benar-benar menjadi jalan keluar bagi setiap permasalahan rohani saya. Karena Allah menginginkan bukan masalah yang luaran yang diselesaikan, tetapi masalah batin ya, masalah kebenaran, yaitu dia ingin menyalurkan hayatnya supaya kita ini bisa hidup oleh dia dan bagi rencananya. Dan saya sungguh-sungguh menikmati penghidupan tubuh ya, baik anak muda maupun orang tua yang menuntut di dalam penghidupan gereja itu bisa menyuplaikan hayat ya. Ketika saudari-saudari yang muda, mahasiswa, remaja itu membagikan nikmat, benar-benar ada aliran hayat yang bisa menyegarkan. Walaupun saya ada orang tua yang paruh baya, tapi saya bisa tersuplai dikuatkan oleh anak-anak muda, para remaja yang menyuplaikan kebenaran, saudara. Ini tidak mungkin saya dapatkan ya di denominasi ya, saudara. Saya pernah mengunjungi denominasi karena pekerjaannya, saya mengantar majikan saya ke denominasi. Tapi pembicaraan mereka sungguh
sama seperti dulu, tidak ada perubahan. Mereka mengajarkan harus begini, harus begitu, harus mengasihi orang, harus mengampuni, harus bekerja giat, harus memberikan persembahan. Banyak tuntutan dari para pengajar agama, saudara, pendeta katakan seperti itu, tetapi tidak menyuplaikan hayat, ya, sehingga mereka tetap saja tidak bisa nampak keperluan Tuhan hari ini, yaitu pembangunan tubuh. Dari kita belajar apa itu minyak urapan, ya, hari ini air yang mengalir dari pintu bait Allah, semuanya adalah bagi pengaliran hayat Allah ke dalam kita, agar kita ini bukan hanya memiliki bantuan secara luaran, tetapi bantuan di dalam batinnya, pemulihan jiwa kita, ya, sehingga jiwa kita ini benar-benar Tuhan dapatkan bagi pekerjaan Tuhan hari ini. Seluruh diri kita bisa bekerja sama dengan Tuhan untuk juga menjadi saluran, ya, hayat Allah, ya, bukan saluran berkat yang luaran, tetapi yang terpenting adalah saluran hayat Allah, ya, yang sudah kita nikmati, kita alami kepada orang lain, sehingga orang bisa dibawa di dalam penghidupan tubuh yang mendapatkan perawatan firman yang benar, yang murni, hanya bagi kehendak Allah, bagi tujuan Allah, ekonomi Allah, yaitu pembangunan tubuh, bukan hanya semata-mata bagi pertumbuhan rohani secara pribadi, tidak menjadikan kita raksasa rohani, tetapi kita bisa berkoordinasi bersama dengan saudara dari yang lain di dalam kehidupan tubuh bagi pembangunan tubuh itu sendiri. Puji Tuhan, mulia bagi Tuhan, amin. Puji Tuhan. Ya, jadi pelajaran kita yang hari ketiga ini secara praktisnya itu adalah, saudara-saudari, kita harus terbangun, ya, terbangun bersama dengan saudara-saudari lain di lokal kita. Milikilah persekutuan. Persekutuan yang dimaksud itu berbeda dengan sidang, ya. Kalau di Cimahi itu kan ada persekutuan mata rantai, ya. Mata rantai anak, mata rantai remaja, pemuda, AKM, juga saudari, ada juga yang paruh baya. Di samping ada juga persekutuan inti. Nah, kita tuh harus memiliki salah satu minimal, ya, berbagian mungkin di salah satu mata rantai atau salah satu pekerjaan wilayah. Ya, kalau di Cimahi kan ada 3 kecamatan, 3 wilayah. Masing-masing ada persekutuan. Setiap hari apa kita bersekutu. Jadi jangan hanya datang sidang, tapi nggak memiliki persekutuan, pelayanan. Inilah langkah praktisnya, saudara-saudari. Kita mulai dulu dari persekutuan mata rantai, umpamanya kita terlibat dulu dalam salah satu pelayanan apa. Dan di pelayanan itu pasti ada persekutuan, gitu. Nah, kita ikut. Ini berbeda dengan hanya sekedar sidang, ya. Mulai dari sana, kita memiliki persekutuan pelayanan. Nanti lama-lama porsi pelayanan makin banyak, persekutuan kita makin banyak. Ya, bahkan nanti kita menjadi saudara-saudari inti di lokal. Prosesnya seperti itu, persekutuan. Jadi sedemikian, ya, saudara-saudari, pelajaran hari ketiga ini saya merasa langkah praktisnya seperti itu. Anda harus terbangun di lokal Anda bersama saudara-saudari dalam pelayanan. Itulah sumber pengaliran air hayat di lokal Anda. Menjangkau orang-orang baru dan orang-orang lama pun juga tetap disegarkan. Akhirnya ada pertambahan jumlah, ya. Amin. Mari kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Tuhan Yesus,
Amin. Kami cinta padamu berarti kami juga cinta tubuhmu, Tuhan. Amin. Ya Tuhan. Itu berarti juga kami harus cinta gereja lokal kami, Tuhan. Amin. Kami mau terbangun, Tuhan, di lokal kami, Tuhan. Amin. Menjadi bangunan, tidak lagi individu. Amin. Oh, segala ego, Tuhan, terus dikikis habis. Amin. Sampai hati kami, Tuhan, hanya untuk Kristus dan gereja. Amin. Amin. Oh, dengan demikian Tuhan, kami berbagian di dalam pengaliran hayat keluar menuju timur, memenuhi kota kami. Amin. Oh, kemuliaan Allah terpancar dari lokal kami, gereja lokal kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu, kami cinta gerejamu. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudari, sampai jumpa. Amin. Amin. Selamat pagi, saudara kecil. Oh kasih Tuhan Yesus. berkati. Amin. Memberkati. Terima kasih suppliannya. Amin. Amin. Bisa diberkati.